Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'alifi kutubina allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila masyayikhina wa sayyidina wa ila jami'il ustadina man 'allamana wa la harfan 'alna awlatina wa dhurriyyatina wa tasaba ilayna شهد أمورنا يا الله برتين والدنيا والآخرة وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu iku al-awwalu utawi kang kawitan iku zawalul aqli ilange akal. Iku zawalul aqli ilangi akal binaumin kelawan sebab turu ala hayati ghairi mumakkinin ing ngatasé tingkah ora netepake maka adahu ing bokonge wong utawa nggon lungguhe wong minal ardi saking bumi liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatane dawuh al-ainani wika usyahi fa idza namatil ainani intalaqa al-wika. Al-ainani utawi mata loro. Al-ainani utawi mata loro iku wika usahi taline bokong. Fa idza namat arikalane turu. Fa idza namat arikalane turu apa al-ainani mata loro. Apa al-ainani mata loro intolaka mongko dadi ucul. Apa intolaka mongko dadi ucul apa alwika utali. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli ilangi akal bimaradin kelawan sebab loro au jununin utawa sebab edan au igma'in utawa ayanan. Hal-hal yang membatalkan wudu ini yang pertama adalah zawalul aqli atau hilangnya akal. Hilangnya akal secara fikih itu ditinjau dari dua hal. Bisa jadi karena hilangnya akal itu sebab tidur. Yang kedua itu sebab sakit. Ada dua hal itu. Tidur dimaksud itu tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Artinya tidur yang benar-benar tidur yang tidak terkontrol. Tidur yang benar-benar lelap, tidur yang benar-benar istirahat total. Sedangkan tidur ketika masih menetapkan pantatnya di bumi itu masih dalam kontrol kesadaran. Sebab Rasulullah itu bersabda al-ainani wika usyahi fa idza namatil ainan intalaqal wika.
kedua mata itu adalah kontrol daripada dubur gitu. Jadi nek tertidurnya mata tapi masih mampu mengontrol dirinya, itu belum benar-benar zawalul aqli. Dan ini kayak turu ini, ketika begini ini kan tidur yang masih mampu mengontrol. Kecuali sudah tepar itu sudah tidak bisa mengontrol diri, sehingga ketika tidurnya dia tidak sadar tapi masih mampu mengontrol gitu. Ketika mau gelunding begitu masih bisa menahan. Ini tidur yang masih dalam kategori tidur yang belum zawalul aqli, sehingga ini belum membatalkan wudhu. Paham ya? Tapi kalau sudah tidak bisa mengontrol, seperti contohnya tuh lungguh tapi bersandar gitu, bersandar di tembok gitu, model turu yang kayak gitu, yang ketika temboknya itu tidak ada akhirnya gelebang, maka itu ya namanya sudah tidur yang zawalul aqli. Tidur yang kedua zawalul aqli itu dengan sebab sakit. Orang itu kalau sakit kayak step dan sebagainya itu bisa hilang kesadaran, gila maupun ayanan atau semaput itu juga masuk, itu termasuk hilangnya akal. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku khuruju syai'in matulis wiji-wiji. Iku khuruju syai'in matulis wiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro. Liqaulihi karana dawuh Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Au jaa ahadum minkum minal ghaib. Au jaa utawa teka sapa ahadum salah sijine minkum saking sira kabeh minal ghaiti saking ngisi. Wa qawlihi lan karana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatane dawuh la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalu ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah salat ahadikum ing salate salah siji sira kabeh idza ahdasa arikalane hadas sapa ahad, idza ahdasa arikalane hadas sapa ahad hatta yatawadda sehingga wudu sapa ahad. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik ubul maupun dubur. Itu entah berupa apapun, bisa gas, bisa cair, bisa padat, pokoknya keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Artinya itu termasuk hadas kecuali mani. Kalau mani walaupun itu keluar dari kubul, itu bukan sesuatu yang mewajibkan wudu, tapi malah mewajibkan mandi. Artinya itu bukan hadas kecil tapi hadas besar. Itu baik yang keluar itu perkara apapun itu jadi najis dan juga membatalkan wudu, walaupun keluarnya itu sesuatu yang berharga, keluar emas misalkan, keluar uang koin misalkan, itu tetap saja membatalkan wudu dan juga najis keberadaannya. Kalau bermula dari hal yang suci maka statusnya jadi mutanajis, tapi bisa disucikan. Misalkan kamu nelan cincin atau emas, butiran emas misalkan, buat telan,
besok mbok keluarkan, mbok goleki, mbok oker-oker, itu kamu bisa sucikan karena statusnya itu mutanajis, bukan najis. Kalau awalnya barang yang suci kamu telan, kamu keluarkan, kalau itu bisa disucikan maka statusnya itu menjadi mutanajis. Seperti koin misalkan atau emas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'ati. Iku lamsul mar'ati gepok wong wadon. Iku lamsul mar'ati gepok wong wadon al ajnabiyyati kang bangsa liya. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Liqaulihi karena dawuh Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah nyatane dawuh aula mastumun nisaa, dawuh aula mastumun nisaa, aula mastum utawa gepok sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Yang keempat, hal yang membatalkan wudu adalah memegang perempuan lain. Perempuan lain itu maksudnya adalah bukan mahram. Yang pegangnya itu tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kalau di dalam teks kitab lain itu disebutkan lamsu basyaratai rajulin wa imra'atin. Dalam kitab lain itu yang dimaksud lamsul mar'atil ajnabiyah, dalam nusakh yang lain diterangkan itu adalah kulit, bertemunya kulit dengan kulit, laki-laki maupun perempuan yang bertemuan kulit itu bisa membatalkan wudu. Maka dikecualikan dari konteks kulit itu tulang, kuku maupun rambut. Kalau yang bersentuhan rambut tentu itu tidak membatalkan. Yang bersentuhan kuku karo kuku menawa juga tidak. Balung karo balung itu. Yang dimaksud di sini adalah basyarah, kulit yang menyebabkan batalnya wudu. Yang kelima, al-khamsu utawi kang kaping 5 iku masul farji, gepok farji. Iku masul farji, gepok farji bibatinil kaffi kelawan jeruni epek-epek. Bibatinil kaffi kelawan jeruni epek-epek. Liqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatane dawuh man massa dzakarahu falyatawadda. Man utawi sapane wong iku massa gepok sapa man zakarahu ing zakare man falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatane dawuh ayyuban ra'atin endi-endine utawi wong wadon iku massat gepok sapa mar'ah, iku massat gepok sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah fal yatawadda mongko becik wudu sapa mar'ah. Yang kelima, sesuatu yang membatalkan wudu itu adalah masul farji. Kata farji di situ ya ummu alal qabul wad dubur. Jadi maksudnya farji di situ adalah baik kubul maupun dubur. Kok tersentuh oleh batinil kaffi, maka itu membatalkan. Ingat konteksnya di sini batinil kaf. Menyentuhnya kubul maupun dubur itu adalah bibatinil kaf.
maka dikecualikan hal-hal yang bukan batinil kaf. Jerone epek-epek yang membuat batalnya wudu. Lah jerone epek-epek atau batinil kaf itu piye carane delok? Itu ketika kedua telapak tangan itu dipertemukan begini, maka sesuatu yang tidak kelihatan dari ketika kedua telapak tangan itu dipertemukan ini, yang tidak kelihatan itu namanya batinil kaf. Maka ketika kamu yang menyentuh dubur itu adalah baliknya, itu gak apa-apa. Yang menyentuh itu sikut, ora apa. Yang menjadikan batalnya wudu itu adalah bibatinil kaf, ketika kedua telapak tangan itu dipertemukan, itu bagian yang tidak kelihatan itu disebut dengan batinil kaf. Paham nggih? Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan mifardul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.